Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning my students. How are you today? Today's lesson is Akidah Akhlak. Pelajaran hari ini yaitu pelajaran Akidah Akhlak. Before starting our lesson today, let's read Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, now we will learn about avoid from speaking dirty and lie. Pelajaran hari ini mempelajari tentang menghindari dari perkataan yang kotor dan berbohong. The importance of clean lines in Islam is both in physical and spiritual. Muslims must have a heart that is clean from envy, jealousy, lies, and profanity. Pentingnya kebersihan dalam Islam, baik secara fisik maupun spiritual. Seorang Muslim harus memiliki hati yang bersih dari rasa iri, cemburu, kebohongan, dan kata-kata yang kotor. Speaking lie. Berkata bohong. Lie means telling something that is not the truth or not based on reality. Lie to the other people means lie to themselves. Allah knew all we have done, so don't ever lie. Kebohongan berarti mengatakan sesuatu yang tidak benar atau tidak berdasarkan dengan kenyataan. Berbohong kepada orang lain berarti membohongi diri kita sendiri. Allah tahu semua yang telah kita lakukan, jadi jangan pernah berbohong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam said, "Lie includes in characteristic of hypocrite people." It was explained in hadis below. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kebohongan termasuk dalam ciri-ciri orang munafik. Hal tersebut dijelaskan dalam hadis di bawah ini. Ayatul munafiqi salasatun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, the sign of the hypocrite are three. When he speaks, he lies. When he gives a promise, he breaks it. And when he is thirsty, he betrays. Nabi Muhammad SAW berkata, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Ketika dia berbicara, dia berbohong. Ketika dia berjanji, dia melanggar. Dan ketika dia dipercaya, dia mengkhianati. Akibat berbohong. Ada sebuah cerita. Di sebuah desa, ada seseorang yang sangat gemar sekali membuat cerita bohong. Misalnya, dia berkata pada tetangganya bahwa Pak RT-nya telah meninggal dunia. Seluruh warga pun berbondong-bondong ke rumah Pak RT. Namun, warga terkejut ketika mendapati Pak RT masih sehat bugar. Ternyata semua warga sudah dikerjai orang tersebut. Lantas, dia pernah membuat heboh warganya dengan membuat berita akan adanya bom. Semua warga panik, namun ternyata semuanya bohong. Akhirnya, warga pun menjadi tidak ada yang mempercayai ucapannya. Suatu ketika, anaknya menderita sakit keras karena dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Maka dia pun segera berlari ke tetangga sebelah rumahnya untuk meminta tolong. Namun, tetangga yang sudah tahu dia suka berbohong, berpikir itu hanyalah cerita bohong seperti biasanya dan enggan menolongnya. 1 rumah, 2 rumah, hingga seluruh tetangga dimintai tolong olehnya. Namun, tak ada satupun yang menolongnya, karena semuanya sudah jera dibohongi olehnya. Dengan putus asa, dia segera kembali ke rumahnya untuk merawat anaknya. Namun anaknya ternyata telah meninggal dunia. Speaking which is not the truth or lie is very dangerous because it can damage to themselves and others. Berbicara yang tidak benar atau berbohong sangat berbahaya karena dapat merusak diri sendiri dan juga orang lain. The effect to themselves. Akibat untuk dirinya sendiri. Yang pertama, his heart always feels sad and not at peace. Yang pertama, hatinya selalu merasa sedih dan tidak damai. Number 2, not trusted by other people. Yang nomor 2 yaitu tidak dipercayai oleh orang lain. And then number 3, avoid by friends. Yang nomor 3 yaitu dihindari oleh temannya. And the effect to others, akibat untuk orang lain. Number 1,
can lead to fitnah or slander. Yang nomor 1 yaitu bisa menimbulkan fitnah. And number 2, can lead a mess in the society. Yang nomor 2 yaitu dapat menyebabkan kekacauan di masyarakat. May we avoid from hypocrite not in accordance with what is in the heart and mouth, because it includes one of the bad attitudes. Semoga kita terhindar dari munafik, tidak sesuai dengan yang ada di hati dan mulut, karena itu termasuk salah satu sikap yang buruk. Now, please answer the questions on religion textbook page 24 number 1, page 25 number 2, and D. Let's try. Silakan dikerjakan religion textbooknya halaman 24 nomor 1, halaman 25 nomor 2, dan yang D yang let's try. Thanks, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.